dashboard khusus untuk seller jaga laba. Mungkin aku coba mulai dulu Bu ya, Bapak Ibu. Dari kemarin masih adakah yang kendala untuk masuk ke brand dashboard? Untuk yang kendala nanti mungkin eh, ditulis lagi aja emailnya, nomor telepon, dan nama brandnya apa. Untuk sekarang mungkin kita akan fokuskan gimana caranya journey atau flow dari awalnya dapat email, terus masukin linknya, cara login. Nanti akan coba saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin nanti saya ada izin share screen, nanti boleh dibantu simak Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, coba di kolom chat dulu diketik, nanti kalau eh, saya ada kesempatan langsung saya bacakan. Di akhir sesi pun nanti kita akan adakan sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Oke, Bu Atin nggak bisa login lagi. Oke, nanti coba disimak dulu Bu ya. Nanti kendala yang di sebelah mana kita bedah barang-barang. Siapa tahu dari teman-teman brand yang lain ada kendala yang sama. Dari saya mungkin izin share screen dulu Bapak Ibu. Mbak Siti di approve ya untuk share screen. Halo Mbak Siti, boleh dibantu ya di approve, saya mau share screen. Udah Mas, coba lagi. Oke, terima kasih sudah. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya coba dari tampilan ini dulu ya. Kemarin banyak kendalanya adalah di tampilan ini. Ketika sudah terima email, lalu klik link yang ada di email tersebut, akan muncul eh, tampilan seperti ini, betul Bapak Ibu ya. Nah, lalu setelah tampilan ini, apa sih yang harus kita klik? Ini kita harus klik yang atas username atau password. Nanti diklik aja. Nah, di bagian ini tampilannya beda, yaitu di username dan di password ini dimasukkan sesuai dengan yang ada di dalam emailnya Bapak Ibu masing-masing. Username-nya biasanya kita masukkan adalah alamat email, passwordnya kita masukkan yang kode unik. Betul Bapak Ibu ya, di email ada alamat email itu untuk username, dan untuk password nah itu passwordnya kita biasanya kode unik ada huruf besar, huruf kecil, angka ataupun tanda baca. Oke, di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah semua Bapak Ibu? Kalau ada yang mau sambil dicoba boleh Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu dulu 1 menit. Apakah ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, berarti saya anggap udah semuanya bisa Bapak Ibu ya di bagian ini. Oke, saya stop dulu, saya pindah screen-nya. Sip. Ketika berhasil login yang tadi, mohon ingat Bapak Ibu kita ada uh, dua dua tahap untuk verifikasi. Yang pertama tadi namanya Zero Trust, itu dibutuhkan untuk masuk ke akun ini. Itu menggunakan password dan email yang sesuai dengan yang sudah kita email. Jadi ada 2 tahap ya Bapak Ibu ya. Yang tadi menggunakan yang ada di email, yang di sini, yang naringnya brand dashboard ini yang kita butuhkan adalah nomor telepon dan juga kata sandi. Nomor teleponnya yang mana sih? Kalau Bapak Ibu udah registrasi Jaga Laba aplikasinya, nah, nomornya itu adalah nomor yang dipakai di sini. Kata sandinya juga sama kata sandi yang dipakai ketika login ke aplikasinya Jagalaba. Kalau belum punya kata sandi, nanti akan saya kirimkan untuk video tutorialnya. Sebelumnya saya udah pernah kirimkan video tutorialnya, tapi kalau ada yang terlewat, nanti saya coba kirim lagi Bapak Ibu ya.
Oke, di bagian sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Silahkan. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Sudah cukup clear Bapak Ibu ya. Ini saya masukinnya email, tapi dari Bapak Ibu bisa masukinnya yang nomor telepon dan juga passwordnya. Oke, ya saya login. Oke, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu untuk eh, dari brand dashboard. Brand dashboard di sini kurang lebih sama kalau Bapak Ibu udah buka toko di marketplace lain, di oranye, di hijau, di hitam. Jadi kita semuanya punya brand dashboard atau kalau di tempat lain namanya mungkin seller center ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya hak untuk fungsinya sama banget. Itu untuk melakukan satu untuk upload produk, yang kedua untuk melakukan proses order, yang ketiga adalah untuk penarikan saldo yang sudah terjadi. Oke, saya geser dulu. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya coba jelaskan dulu ya fitur-fitur yang ada di sini. Ini di sebelah kiri tampilan kita di bawah nama brand itu ada beranda, ada produk, transaksi, diskusi produk sampai ke pengaturan. Nah, kita fokusnya di sebelah kiri dulu ini ya, Bu. Nah, kita masuk ke produk. Ini adalah lebih simpelnya adalah untuk mengupload produk, Bapak Ibu. Mungkin saya ambil contoh dari salah satu brand dulu ya. Dari brandnya Sumu. Oke, ini brandnya Jaga Laba. Ini saya ganti jadi nama brandnya adalah brand BizDev. Ini produk. Nah, nanti di sini ada dua tampilan nih Bapak Ibu. Ada produk dan ada juga varian produk. Varian produk adalah model, kalau bahasa lain adalah model. Varian produk adalah kode SKU atau SKU bahasa lainnya. Tuh. Nah, cara uploadnya gimana? Ini di sebelah kanan atas, Bapak Ibu, ada tombol biru tambah produk. Jadi kita klik aja di sini, tambah produk. Oh ya, Bapak Ibu, kalau terlalu cepat dan ada yang terlewat, bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke, saya ambil contoh dulu. Ini gambarnya. Kita coba ambil asal dulu, Om, ya. Oke. Nah, ini ada keterangan ukuran dimensi 480 ke 480 untuk gambar optimal 1080 kali 1080. Jadi sebisa mungkin untuk pikselnya itu di 1080 kali 1080 Bapak Ibu ya. Karena kalau di bawah tersebut itu kurang optimal dan kita tidak merekomendasikannya, maka tidak akan muncul nih di sini pilihannya. Oke, saya coba ambil yang lain nih. Ini dari salah satu mitra kita ya. Kemarin saya ambil. Nah, ini bisa. Misalkan ini contoh dulu Bapak Ibu ya. Nama produknya apa? Susu tahu. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Saya coba sambil lihat chat dulu ya. Oke. Kalau yang belum bisa masuk ke dashboard, nanti boleh ditulisin ya nama brand, alamat email, sama nomor telepon yang digunakan. Nomor telepon di sini pastikan udah keregistrasi di aplikasinya Jaga Laba, Bapak Ibu. Nanti dibantu notes juga ya Mbak Siti ya. Oke, sambil saya lanjut, misalkan susu Etawa. Kategorinya apa sih? Ini pasti di minuman, kalau ini ya. Minumannya apa? Ini macam-macam. Ada zam-zam, teh, kopi, susu, kita pilih yang susu. Ataupun kalau ini masuknya Bapak Ibu misalkan mengkategorisasikannya ke produk herbal. Ini herbal tuh sekarang kita baru ada di kesehatan dan obat. Apakah ini masuknya minuman susu ataupun
dari kesehatan obat herbal. Itu tergantung dari pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau coba sesuaikan ini, sorry, ini di minuman Bapak Ibu ya, minuman susu. Oke. Khusus untuk produk minuman, makanan, dan apapun yang ada masa expirednya, tolong diisi dari masa simpannya. Masa simpan produk sejak dikirimkan. Oke, ini ada pilihan waktunya, ada hari, minggu, bulan, tahun. Misalkan kita pilihnya yang bulan. Dari produk dikirimkan berapa bulan sih masa produk itu disimpan? Contoh misalkan 3 bulan dari dikirimkan itu tanggal expirednya. Jadi kita isi 3. Di sini pilihannya kita isi bulan. Ini hanya berlaku untuk makanan, minuman, produk kecantikan yang dimana ada keterangan periode expirednya. Gitu. Nah, di sini juga kita harus isi dengan lengkap di bagian deskripsi. Yang boleh dimasukin di sini hanya angka, huruf, dan tanda baca. Tidak boleh melampirkan emot ikon, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya udah ada panduannya. Tapi kalau klik lagi di sini nih ada pelajari selengkapnya. Ini boleh dimasukkan juga atau dipelajari selengkapnya. Saya coba contoh, ini saya coba asal dulu, Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya masukin ini doang nih, nanti ada muncul deskripsi produk minimal mengandung 50 karakter. Jadi harus kita tambah nih, isinya dalamnya apa aja sih? Sebenarnya suggestion dari kita tuh atau saran dari kita di dalam deskripsi itu harus mengandung bahan baku, terus size chart kalau untuk fashion, kalau untuk makanan yang lainnya halalnya dicantumkan, BPOM yang dicantumkan, sebisa mungkin untuk bagian deskripsi dibuat sedetail mungkin Bapak Ibu ya. Ini ada video, kalau udah ada link YouTube-nya tinggal di copy paste aja dimasukin ke sini untuk link YouTube. Nah, kita masuk ke sini ya, karena ini produknya minuman atau susu. Contoh nih beratnya berapa? Aku coba di 100 mili. Terus ada lagi yang 200 mili, 300 mili. Contoh dulu Bapak Ibu ya. Warna rasa original. Ini karena saya ambil contoh dari minuman ya. Original. Ini setiap ketika sudah di sini, ini nggak akan muncul kecuali harus di enter dulu Bapak Ibu. Jadi ketika udah ngetik, langsung di enter. Kan dia akan muncul. Oke, foto maksimal ada 10 foto yang bisa kita masukin. Kita coba masukin 2 foto dulu ya dengan foto yang sama. Ini dari foto bersama dan kita bisa pilih ketika ada 10 foto berbeda, mana nih yang boleh jadiin foto utama atau foto yang paling depan. Kali ini kita ambil jadi foto utama. Ukurannya yang 100 mili, warna atau rasanya original, harganya berapa? Harganya sebentar. Harganya itu 100.000. Contoh dulu Pak Ibu ya. Ketika kita isi 100.000 di harga normal, otomatis di harga vendor akan terbentuk harga 96.000. Kenapa 96.000? Karena 4% komisi MOU atau kita sebutnya sebagai marginnya itu akan langsung muncul di sini 100.000 dikali 4%. Maka harga vendor atau harga yang diterima Bapak Ibu adalah 96.000. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Biaya admin, biaya admin semuanya 4% kita buat flat Bapak Ibu ya. Adminnya ada 4%. Jadi ketika masukin harga 100.000 yang muncul ada 96.000. Saya ambil contoh lagi ketika saya masukin harga 200.000 maka yang muncul adalah 192. Yep, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kasih waktu 1 menit untuk pertanyaan. Iya, ada, Pak. Iya, boleh silakan Pak. Saya mau tanyakan kalau di kategori itu ternyata belum ada.
itu gimana ya? Ada Oh, nggak yang umum, misalnya elektronik, itu nggak ada di situ. Saya kan misalnya jualan colokan listrik, itu hmm. nggak ada. Kemudian saya harus pilih apa jadinya? Atau ada nggak yang umum gitu? Misalnya elektronik, elektronik umum aja gitu. Oke. General atau others lah. Untuk produknya itu ada tadi terminal listrik berarti Pak ya? Oke, ini di sini ada sih Pak, harus Pak. Ini bisa kalau untuk yang umum biasanya kita masukin ke elektronik rumah tangga, elektronik dapur, ataupun ke elektronik sebentar. Elektronik itu biasanya kita kalau nggak masukin ke dapur untuk umum Pak ya. Sorry, tadi itu ada dapur Iya. sama ke lampu. Kalau kita masukin secara ini Pak, secara umum nih Pak. Karena itu di Oh, terminal terminal listrik Pak ya. ya colokan listrik. Iya, betul betul. Ini bisa coba di search dulu elektronik, nanti coba dicocokin Iya. aja di sini Pak. Oke, oke. Siap. Saya coba Oke, kembalikan dulu. makasih. Sama-sama Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh silahkan Ibu. Saya Aisyah Perdana Touring Travel. Nah, itu yang ingin saya tanyakan pada Mhm. saat pencairan dana. Yep. Halo? Ya, Bu, silakan Bu. Ya. Nah, itu kalau tadi kan 4% dari MOU komisinya ya. Betul. Oke, nah itu untuk pencairan dananya seperti apa ya, Pak? Oke, ini saya keep dulu Bu ya pertanyaan nanti kita akan kita jelaskan dulu di belakang. Cuman kalau secara harga yang diterimanya gambaran seperti ini Bu. Misalkan dari Ibu masukin harganya untuk travel mungkin saya coba naikin ya jadi 300 ribu ya. Berarti harga yang diterima oleh vendor atau oleh seller itu adalah 288. Gimana cara terimanya, terus walletnya pakai apa, akunnya pakai apa, nanti saya jelaskan di belakang Bapak, Bu ya. Saya coba hold dulu pertanyaannya Bu ya. Oke. Ah, ya, Bu. Untuk gambaran yang diterima adalah harga yang ini. Iya, Hmm. maksud saya tuh rilisnya karena memang agak agak beda sama yang barang ya. Karena Ya, jasa itu kalau untuk travel itu dia biasanya pembayarannya di depan, cash in advance. ya, Baru pelaksananya dilakukan gitu loh. Setelah semua pembayaran baru dilakukan pelaksanaan turnya atau paket-paket turnya seperti itu. iya, betul. Sebenarnya secara keseluruhan sama Bu ya. Ini CBD atau cash before delivery. Jadi ketika produknya tadi travel atau produknya nanti makanan minuman atau produk fisikal itu kita harus bayar dulu nanti baru diproses itu semuanya sama gitu. Cuma nanti untuk cara rilisnya saya jelasin di belakang Bu ya. Hmm. Nah, coba saya next dulu. Misalkan ini udah muncul nih harga normal, harga vendor, terus dari Bapak Ibu mau melakukan nominal diskon. Contoh, ada diskon 100 ribu di sini. Berarti harga vendor di sini akan berubah juga tuh. Dari 292 jadi 192. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah kita hilangin dulu dari 288 jadi 192 ya. Jadi harga ini dikurangin dulu, baru dikurang ke 100 ribu. Pengalinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi si diskon opsional boleh diisi atau boleh enggak atau mengikuti promo yang berlaku itu bisa dilakukan adjustment nanti atau penyesuaian. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu untuk berat diisi. Contoh kalau ini 100 mili kita hitung 100 mili. Untuk volume bisa dikosongkan dulu untuk COD dan pre-order ini bisa di off-kan dulu seperti ini. Jadi cukup hanya sampai di berat saja. Nah, aku coba lagi ke atas. Ini kan kita ada tiga ukuran ya, 100, 200, 300. Nah, kalau mau nambahin klik yang mana? Klik yang tambah varian. Ini masukin lagi untuk yang ini. Simpan berapa? 200 mili. Original harga 400 ribu. Diskonnya 100 ribu. Beratnya 200.
Oke, ada satu lagi, tambah varian satu lagi. Masukin lagi fotonya. Simpan 300 mili original 500.000 100.000 300 seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemarin saya dapat dapat pertanyaan juga kenapa ketika kita simpan di sesi terakhir nih kita simpan itu selalu muncul error ataupun ada tanda merah Bapak Ibu ya. Nah, itu coba dipastikan lagi dari fotonya apakah sudah sesuai spesifikasi, nama produknya, kategorinya, terus masa simpan kalau untuk tadi produk makanan minuman, deskripsinya. Deskripsi hanya boleh diisi huruf, angka, dan tanda baca. Lalu untuk ukuran produk, warna, rasa, dan tabel variannya mah sudah diisi semua. Jadi bisa langsung diklik simpan. Ini muncul muncul merah apa enggak nih? Bentar, agak lama Bapak Ibu ya. Ditunggu. Yep, sudah berhasil di uploadnya. Coba pindah ke produk, dicari susu. Ada berita. Nah, susunya ada keluar ya. Nama nama brandnya Bisdev, produknya susu Etawa. Varian produknya ada berapa? Varian produknya ada tiga, 123, 100, 200, 300 mili. Lalu ketika sudah Bapak Ibu melakukan upload, bisa mengisi stok di sini. Jadi ketika mau muncul di aplikasi Jaga Laba, stoknya harus diisi ya. Ini diisi 10 semua. Simpan, simpan. Yang 300 nggak akan saya isi nanti sebagai contoh ya. Yang mana yang live di aplikasi, yang mana yang enggak. Yap, ini udah diisi 10 Yang ini masih nol. Pertanyaannya kalau ada 1000 SKU, apakah harus satu-satu? Tidak, Bapak Ibu ya. Nanti bisa ada pilihan nih di sini. Ada yang download data produk, hapus varian massal, dan update stok massal. Itu bisa kita pergunakan yang update stok massal. Di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pertanyaan. Oke, sampai saya buka chat ya dari Pak Aditya Brilian. Bisa kasih harga coret, bisa yang tadi ada kolom harga diskon itu termasuk harga coret Pak. Dari Bu Aisyah untuk harga ini kapan mencirinya berapa waktu yang diperlukan nanti kita bahas setelah ini. Copy link profil biar bisa kita share, copy link profile bisa di share melalui website jagalaba.com Pak. Pre-order kita ada ada batasannya Pak Aditya. Untuk pre-order kita tuh maksimal di 14 hari untuk pre-order itu Pak. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Semua kurir available kurir sekarang yang kita sudah kerjasama ada dari JNE, GNT, dari Paxel, Antar Aja, JNT Cargo, dan untuk kargo lainnya tuh ada di Central Cargo. Itu untuk kurir yang kerjasama dengan kita Pak. Maaf Kak, bisa izin bertanya? Boleh, boleh silakan Pak. Silakan Pak. Halo, terima kasih ya. Sebelumnya ini karena saya juga baru bergabung ya di Jagalaba.
Perkenalkan, nama saya Edi. Untuk brand bisnisnya itu bergerak di bidang fashion. Mohon maaf ya, saya perkenalan terlebih dahulu. Brandnya brand lokal Kota Malang. Itu ada beberapa seperti mulai dari slop hingga fashion pria dan wanita. Nah, pertanyaannya ini karena saya baru join dan mohon maaf juga saya sedikit terlambat sehubungan ada live tuh yang kami lakukan di marketplace lain ya. Dan ini baru sempat join. Nah, pertanyaan saya ini untuk ke Evermos ini gimana ya? Saya baru join dan baru di ACC juga sebagai sellernya. Cuman login ke Evermos ini kok rada ribet atau mungkin saya masih kurang paham ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Dedi, mungkin tadi ya pertanyaannya gimana sih cara masuk ke aplikasinya atau ke brand dashboardnya ya. Dan untuk kita sendiri ini di JG Laba, kenapa namanya Evermost? Karena kita ada kerjasama nih Pak antara JG Laba dan Evermost. Jadi secara engine kita kerjasama dengan Evermost, tapi untuk secara dari aplikasi, dari sistem, ya ini milik dari JG Laba ya Pak. Itu kalau untuk login ini gimana kok agak ribet sebenarnya. Kenapa kelihatannya agak ribet di depan? Karena tadi Pak kita pakai dua langkah verifikasi Pak. Yang pertama kita kirimkan email. Email itu untuk Zero Trust. Zero Trust ini adalah dimaksudkan bahwa yang akan akses dashboardnya Bapak atau brand Bapak ke depannya itu hanya Bapak dan orang-orang yang tahu dari si password dan username-nya itu kita jaga untuk kerahasiaannya. Dan untuk stepnya sendiri tadi ya ada dua langkah verifikasi. Jadi yang pertama Zero Trust, yang kedua adalah masuk login ke brand dashboardnya. Sebenarnya kalau kita coba runut secara flow-nya nggak terlalu sulit kok Pak. Cuman mungkin yang harus dipastikan adalah Bapak udah pastikan produknya listing dan diinformasikan ke admin Jaga Laba. Itu sorry, data yang kita butuhkan adalah alamat email, nama brand, dan juga nomor telepon. Kenapa kita butuhkan tiga hal tersebut? Karena kita akan melakukan langkah satu, kita akan melakukan kirim email untuk akses Zero Trust. Yang kedua, nomor telepon kita gunakan untuk melakukan open lock system ketika Bapak mengakses ke brand dashboardnya. Jadi hanya nomor Bapak aja yang bisa mengakses brandnya Bapak. Maaf Kak, tak potong atau gini aja ya. Hmm. Karena mungkin saya khawatirnya juga mengganggu teman-teman yang lain ya, yang udah mungkin udah join lama atau mungkin juga lagi sudah ke tahap eh, selanjutnya nih. Yang mungkin saya ini baru awal, mungkin saya nanti direct aja Kak ya. Mungkin saya Boleh. direct ke WA yang sering hubungin saya nanti di situ untuk tutorial loginnya sampai jadi masuk dulu ya. Karena untuk saya lihat ini teknisnya yang Bapak jelasin sekarang ini hampir sama sebenarnya untuk marketplace yang Betul. saya pola tuh. Hanya saja ini loginnya aja di awal. Mungkin kalau teknisnya ini udah bisa jalan sendiri mungkin. Hanya saja mungkin saya tadi bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Saya Baik. mungkin biar direct aja ke WA supaya nggak ngulang-ngulang buat teman-teman juga kasihan yang udah join. Terima kasih Kak ya. Terima kasih Mbak Siti. Nanti boleh diput nomornya Mbak Siti aja biar dari Pak Dedi langsung direct informasi ke Mbak Siti. Terima kasih Pak Dedi. Oke, Bapak Ibu, saya coba next lagi. Berarti untuk di bagian sini tidak ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu ya, udah clear. Saya akan masuk ke bagian kedua atau di transaksi. Jadi di transaksi ini ada beberapa kolom, Bapak ya. Semua pesanan belum diproses, dikirim, refund, retur, diterima, dan selesai. Jadi ketika ada pesanan masuk, semua pesanan masuk itu ada di sini, di semua pesanan, dan juga di kolom belum diproses. Jadi ketika ada pesanan masuk, Bapak Ibu langsung bisa melakukan proses order di sini. Nanti di sini ada tulisan proses order seharusnya ya.
Dan nanti ketika udah diproses order, nanti akan muncul tuh untuk kode atau resinya atau cetak label. Jadi Bapak Ibu tinggal aja cetak labelnya, nanti biasa pakai printer thermal ya. Nanti di print, langsung ditempel aja di paketnya. Nanti tinggal tunggu untuk si paketnya di pick up oleh kurir atau ekspedisi. Jadi karena kita udah kerja sama, nanti bentuknya untuk pick up paket Bapak Ibu ya. Tapi ketika dalam waktu 2 kali 24 jam belum ada yang pick up, Bapak Ibu boleh konfirmasi teman-teman jaga laba. Minta untuk paketnya segera di pick up. Seperti itu nanti nanti akan masuk ke proses dikirim ketika udah di pick up, ketika sudah diterima oleh konsumen ini akan geser lagi ke produk diterima dan eh, geser lagi ketika diterima dan konsumen melakukan selesai pesanan maka Pemuda gitu Eh, pulang. iya boleh Pak. Oke. Ketika pesanan diterima dan sudah diklik pesanan selesai maka kita akan bisa lihat nih ada berapa sih saldo yang masuk ke saldonya seller atau ke brand. Contoh di sini 2.400.000 ini nanti mungkin nyambung yang tadi Bu ya cara pencairan saldonya. Ini masuk sini nih udah kelihatan tanggal 21 Maret masuk saldo 2,4 juta. Nah, nanti di mana sih untuk flow pencairannya atau transaksinya gimana? Ini bisa kita cek di sini nih. Ini klik di keuangan, ada transaksi, ada penarikan dana. Ini saya contoh masuk ke transaksi dulu ya. Nah, di sini udah detail nih produk yang sudah status selesai ada berapa sih? 5 juta misalkan. Pendapatan kotornya berapa? Pendapatan kotor itu di sini kita hitung dari net atau dari GM, sorry, bukan dari net tapi dari omset ataupun dari GMV Bapak Ibu ya. Nah, omsetnya 5.500.000 tapi pendapatan bersihnya adalah 5.280.000. Kenapa berkurang? Karena tadi yang 4% Bapak Ibu ya. Biayanya apa? Biaya di sini maksudnya tadi si marginnya. Ini kita bisa track juga nih ordernya berapa, tanggal pembayaran berapa, tanggal order selesainya berapa, pendapatan bersihnya berapa, pendapatan kotor berapa. Nah, sebelum saya lebih detail, saya coba balik lagi ke bagian transaksi ya. Tadi pertanyaannya berapa lama sih dari proses order ini? Sejauh satu, kalau untuk dari pesanan masuk, untuk SLA-nya ataupun untuk jangka waktunya sendiri, dari persiapan paket ke di pick up itu kita tentukan dalam waktu 2 kali 24 jam maksimal. Jadi 2 kali 24 jam itu produk harus sudah dikirim dan ketika status pesanan yang diterima ini tergantung dari kurir atau ekspedisi yang dipilih Bapak Ibu ya. Mungkin ada keterlambatan atau hal-hal lain itu semuanya bergantung kepada ekspedisi. Mungkin bisa same day kah atau mungkin kalau kargo agak lama itu tergantung dari kurirnya Bapak Ibu yang pilih ya. Nah, lalu dari pesanan diterima pindah ke pesanan yang selesai berapa lama sih? Kalau dari pihak konsumen tidak melakukan klik pesanan selesai, maka pesanan diterima otomatis berubah menjadi pesanan selesai itu dalam waktu 3 hari. Jadi secara keseluruhan flow di sini maksimal itu adalah 5 hari Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan untuk berapa lama kan ya waktunya. Harusnya waktu maksimalnya adalah 5 hari dari produk di check out atau dipesan. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ibu. Nah, ini kalau untuk travel, itu gimana proses? Karena kan yang dijual itu jasa di sana. Jadi tidak ada barang yang mereka terima. Oke, betul. Boleh tahu dulu nggak Bu produknya apa nantinya Bu? Nah, produk saya itu kan pakai tur mas, seperti ke Singapura, seperti ke Malaysia, seperti ke Korea, Jepang, dan lain-lainnya. Hmm. Nah, biasanya kalau untuk paket tur itu begitu mereka booking, itu sudah harus dibayar 50%. Yep.
Yang kemudian ada lagi proses tahapnya. Kalau itu pakai visa, kita urusin visanya dulu. Kalau itu tidak ada visa, dan ada lagi pembayaran itu di 70% pada hari ke-14. Kalau untuk yang ASEAN ya, dan Yep. ada di 7 hari sebelum mereka berangkat, semuanya sudah harus clear pembayaran. Nah, pada saat di mana kita bisa menerima full? Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu, Bu, kalau sekarang udah pernah coba di marketplace ataupun di Shopee atau yang lain-lainnya udah jualan belum, Bu? Maaf. Belum, Pak. Jadi saya selama ini menggunakan Google Map untuk jualannya. Google Nah, Map, IG, Facebook gitu. oke. Ini mungkin nanti akan kita lebih lanjut diskusinya, Bu ya. Tapi kalau untuk sementara saya bisa jawabnya seperti ini, Bu. Jadi apakah bisa kalau untuk pembayaran full langsung di depan tanpa ada termin yang tadi memungkinkan nggak itu, Bu? Eh, Memungkinkan kalau kalau memang seperti itu. Hmm. Nah, yang bisa kita coba mungkin kita bayar full di depan dulu, Bu. Nanti ketentuannya mungkin langsung kita jelaskan di deskripsi aja. Nah, seperti seperti contoh misalkan kalau untuk paket ASEAN mungkin, Bu ya, paket paket ASEAN berapa minggu sekali sih pemberangkatannya? Misalkan seminggu sekali ada. Nanti kita jelasin aja di deskripsinya pemberangkatan seminggu sekali. Terus nanti voucher tiket atau dan lain-lainnya dikirimkan via apa, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Tapi kalau saldonya diterimanya bisa kapan? Saldo tuh tadi, Bu, jadi ketika Ibu masuk ke eh, semua pesanan ya, nanti langsung aja diklik proses order. Coba saya pindah dulu ke brand lain, Bu ya, yang kamu tahu sebentar. Halo Kak, dikit Kak sebelum mungkin saya undur diri duluan ya untuk pengen pengaplikasian login di Evermost-nya ya. Ini Kak, saya mau bertanya terkait jaga laba ini ada tag-nya juga nggak sih seperti marketplace lain yang nandain seperti ya ada Star Plus, ada Mall. Nah ini di Pak, jaga laba ada juga atau gimana sih? untuk sementara kita belum ada klasifikasi tersebut, Pak. Oke, terima kasih Kak. Siap, siap. Oke, Kak, aku. saya undur diri duluan ya, karena Iya, mungkin saya fokus langsung pengaplikasian aja ya sama timnya iya, by boleh, WA. boleh. Boleh, boleh, Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di forum hari ini. Terima kasih, sehat selalu dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, Bu, aku sebaik ke sini ya. Tadi, oke, sudah. Nah, ketika tadi pesanannya masuk, misalkan dari saya nih booking untuk satu satu travel ke kota X gitu kan, ya. Nah, nanti tinggal ibu klik aja di sini nih buat resi atau atur pick up. Tapi karena tadi tidak ada proses pick upnya, produknya bukan produk fisikal, nanti untuk si ekspedisinya itu kita akan ganti jadi ekspedisi kurir pribadi, di mana di sini nanti langsung aja klik buat resi. Nanti dimasukinnya apa? Dimasukinnya kode kode travelnya kah atau kode apanya nih, itu bisa dilakukan atur pickup aja. Nah, nanti ketika udah dikonfirmasi nanti akan berubah nih, Bu, ke dikirim statusnya. Setelah dikirim nanti akan menyesuaikan nih ketika diterima, pemesanan selesai. Kalau untuk kurir pribadi itu flow-nya sama. Jadi maksimal 5 hari setelah transaksi pesanannya selesai itu uangnya bisa langsung masuk ke rekeningnya Ibu. Oke. Gitu, Bu. Udah cukup menjawab, Bu ya. Hmm. Oke, nanti kalau untuk kita diskusi kembali karena ini agak unik, Bu ya, bukan bukan produk digital, bukan juga Nah, produk fisikal. Nanti kita coba diskusi lagi ya, Bu. oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu terkait transaksi dan untuk rilis saldonya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan, Pak. Ya, sekenalkan Adang dari Garut, Pak. Ya, siapa? Eh, Bisa bertanya, kebetulan saya jual madu racik herba ya. Yep. Jadi madu racik yang sudah dicampur dengan herba. Di antaranya ada madu untuk situs vitalitas. Eh, Kak di sini ada ketentuan nggak untuk kayak obat-obat gitu? Kalau di marketplace yang lain kayak Shopee saya susah untuk memasukkan produk tersebut. Kalau di sini eh, gimana? Maksudnya ketat nggak itu untuk itu? Oke, baik, Pak. Eh, Berarti terkait dari regulasi, Pak ya. Regulasi di kita tuh untuk produk-produk yang masuknya ke makanan, minuman, kosmetik, herbal, kesehatan, itu tuh minimum harus ada halal PRT. Jadi kita butuh itu sih, Pak. Jadi kenapa kita cantumin dua regulasi ini? Karena dari market kita pun kemungkinan nanti akan dari keluarga Muhammadiyah, Pak ya. Jadi dipastikan produknya halal, makanya kita butuh butuh halalnya. PIRT-nya itu adalah untuk ya kita PRT atau BPOM ya, untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada peraturan pemerintah. Jadi dua ini harus ada sih, Pak. Itu untuk dari regulasi, Pak ya. Terus terkait dari gambar-gambarnya pun sebisa mungkin nggak boleh ada eh, eh, gambar-gambar yang nggak sesuai, Pak ya. Jadi sebenarnya ada 3 poinnya sih, Pak, untuk produk khususnya produk herbal di Vitalitas tadi, Pak ya. Halal, PLT BPOM, dan juga untuk gambar si produknya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, semoga menjawab ya, Pak. Ya, ya terima kasih. Sama-sama, Tapi Pak. ini Ya, saya masih belum belum bisa masuk ke itu mau coba itu masih belum bisa masuk nih. belum bisa masuk ke sini, Pak ya. Ya, nanti di kolom chat atau ke Mbak Siti bisa ditulis aja, Pak ya, nama brand, email, dan nomor teleponnya, Pak. Sama dipastikan untuk email Bapak sudah terima email dari tim kami, Pak ya, terkait akses Zero Trust-nya, Pak. Ya, sudah Pak. Bahkan di di apa di itunya sudah ada toko saya itu cuman produknya masih kosong gitu. Oh, kalau itu Ketika saya mau masukkan, harus diupload, Pak. Kendalanya di mana, Pak? Maaf. ya Kendalanya di penguploadan produk, Pak. nggak saya buka di di aplikasi Gagaraba itu toko saya sudah muncul dulu pernah dibantu juga. Cuman Hmm. saya belum belum sempat memasukkan produknya gitu. Pas sekarang Oh, mau memasukkan hmm. belum bisa masuk lagi ke itu ke akunnya. Oke, oke, nanti coba tadi stepnya udah saya jelasin, Pak. Nanti coba diulang aja atau nanti coba japri aja ke saya, Pak. Oke, siap. Ini mungkin masuk ke sesi terakhir, Bapak Ibu ya, terkait dari penarikan dananya. Tadi kita udah bahas terkait transaksi, jadi kita mau masuk ke penarikan dana atau penarikan saldo. Oke, di sini udah kelihatan. Ini nggak belum muncul ya. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, saya mau pindah dulu. Hmm. Oke, nah kita cek di sini Bu ya dari penarikan Bapak Ibu penarikan dananya. Di sini ada saldo tertunda, ada saldo aktif. Saldo tertunda di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pesanannya belum diproses. Yang kedua, pesanannya belum sampai. Yang ketiga adalah pesanannya belum selesai. Jadi ketika pesanannya sudah selesai, otomatis saldo tertunda ini otomatis akan masuk ke saldo aktif. Nah, dari saldo aktif gimana sih cara kita cairinnya? Coba saya pindah lagi.
Nanti gimana sih cara penarikannya? Penarikannya nanti bisa di ini aja Bapak Ibu ya. Di sini ada klik tarik dana. Bapak Ibu bisa klik nih di sini tarik dana. Nanti muncul nomor rekeningnya berapa, nama pemilik rekeningnya siapa, nama nama banknya apa, itu akan muncul di sana. Kalau ada kesalahan nanti bisa informasiin aja ke tim jaga laba. Terus nanti langsung aja dicairin. Dicairinnya itu menggunakan password. Passwordnya apa? Passwordnya sama ketika Bapak login tadi di depan. Gitu sih Bapak-Bapak. Ini ada histori juga ya, ada riwayat penarikan dana per kapan, jumlahnya berapa, terus pendapatan bersihnya berapa, nominalnya berapa. Ini bisa dicek semuanya di sini. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh sambil saya cek dari kolom chat ya. Ya, Mas, saya ada pertanyaan, Mas. Boleh, boleh Pak, silahkan. Gini, kita udah bikin satu produk ya di dashboardnya. Hmm, Kemudian sudah jadi, sudah tampil. Kita yuk. mau edit, misalnya kita tambah gambar atau mungkin buang gambar, itu bisa nggak? Karena saya lihat ini kok nggak ada tombolnya ya untuk edit. Edit bisa, tapi nggak bisa ubah gambar sepertinya. Iya, Pak. Ini saya masuk ke brand yang tadi saya upload Pak ya. Hmm. Oh ada deh, sorry sorry Mas, ada udah ketemu. Aman Pak ya. Nanti ini Aman aman. masuk ke varian ada tanda pensil di sini Pak. Ya, Yep. oke Iya, oke. Terima sudah kasih Mas. terjawab ya Pak. Iya iya. Sama-sama Pak. Oke, saya masuk ke bagian chat dulu ya. Ini ada Bu Atin. Tempo hari udah login, sekarang nggak bisa lagi. Nanti informasi ke saya aja Bu, di bagian mana nggak bisa login ya. Pak Yayang belum bisa masuk ke akun toko, diinformasin aja untuk akunnya, email, nomor telepon, sama nama brand. Besok kita bantu. Nah, berkah MB boleh, Mbak, nanti dibantu juga. Mbak Siti nanti bantu di collect, di chat ke WA saya aja ya. Oke, Mas. Siap, terima kasih. Cara masuk ke brand dashboard tadi pakai link ini Bu ya. Nah, pakai link dashboard nanti kita coba coba share lagi di grup. Pak Soleh kategori belum ada. Oh ini yang tadi ya. Nah, nanti dipilih aja Pak. Nah, pilih elektronik terus pilih kategori yang sesuainya. Muhammad Khalid Wildan Bank Trading nanti kita coba bantu ya Pak. Oh, oke. Ya, Pak, oke. Terima kasih, Kak Rizky. iya Mohon bantuannya agar bisa masuk aplikasi Jagalaba dan login. siap siap Pak. Nanti kendalanya saya bisa sambung di grup atau bisa japri ke saya Pak ya. Nomor telepon Bapak berapa ya? Boleh ke Mbak Siti aja. Mbak Siti nanti cantumin nomornya admin Atau saya Jagalaba. bisa di WA aja. Ya, nanti dari Mbak Siti akan cantumin nomor teleponnya Pak ya. Nanti bisa menghubungi Mbak Siti dulu Pak. Oke, oke, siap. Ditunggu Iya, ya, Pak. siap. Ya, terima kasih. Sama-sama. Wah, ini tadi udah. Ini udah. Pre-order udah. Ads, kalau ads sebenarnya kita belum ada Pak ya untuk fitur ads-nya. Jadi kalau untuk mau ngiklanin produknya dari Pak Aditya Brilliant ya. Kalau mau ngiklanin produknya di Jagalaba nanti kita buatin mungkin yang paling bisa kita kerjain adalah kita buat promotion Pak. Nanti masuk ke paint banner, masuk ke voucher itu yang mungkin bisa kita push ya Pak ya. Dari Dokter Springit mau tanya bedanya harga vendor dan harga normal itu bagaimana dan itu perhitungan dari kami atau bagaimana? Oke, bedanya vendor dan harga normal. Harga normal itu adalah harga yang dibeli oleh konsumen. Harga vendor adalah harga yang diterima oleh seller atau yang diterima oleh vendor, Pak. Bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya yang tadi ketika ada harga produk 100.000,
eh, dengan komision yang kita tetapkan 4% Pak ya. Komision kita 4% berarti 100.000 dikali 4% itu di 96.000 hasilnya Pak. Yang diterima oleh vendor adalah 96.000, yang dibayarkan oleh konsumen adalah 100.000. Seperti itu Pak. Semoga menjawab. Pak Dinan belum bisa login, nanti bisa diinfo ya Pak ya. Setting kurir regional semuanya. Oke, dari Pak Supriyanto Pak, kalau untuk frozen mungkin yang bisa kita pakai dari kurirnya Paxel atau antar aja Pak ya, yang bisa same day, yang biasanya cover same day, dan untuk frozen tuh di Paxel sama antar aja. Nah itu bisa dipilih nanti Pak. Terus kalau untuk harga kurir, ini harga kurir semuanya ditanggung oleh konsumen ya Pak. Dari brand nanti akan terima uangnya ya sesuai yang tadi, misalkan ini ya yang muncul ada dua harga, harga normal, harga vendor. Nah ini yang diterima adalah harga vendor Pak. Jadi fokusnya adalah di harga vendor. Itu adalah harga bersih yang Bapak terima. Untuk ongkir, untuk dan lain-lain itu seluruhnya kita bebankan ke konsumen Pak. Jadi brand tidak ada potongan untuk ongkos kirim. Pak Ansori mendekati hari biasanya jual pisau sembelih boleh. Pisau harusnya masih diperbolehkan baik. Nanti mungkin masuknya ke alat rumah tangga. Pak Bedi, cara tarik dana tadi udah dijelasin Pak ya, untuk cara tarik dananya. Nanti masuk ke penarikan dana. Di sini ada pilihan tarik dana. Nanti kita tarik aja di sini bisa kok. Kak Nanda, siaran ulangnya ada. Ini udah kita record, harusnya ya, nanti kita dibagikan. Nah, untuk brand dashboard bisa di open di HP bisa, tapi ada keterbatasan secara tampilan Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa untuk awalan lebih baik bukanya di PC dulu, di laptop dulu agar lebih jelas untuk visionnya. Nah, ke Pak Adinan lagi, optimasi toko tadi Pak ya, ads kita belum ada, tapi nanti kita bisa bantu promosinya tadi dari masuk ke banner, kita buatkan voucher, kita buatkan promotion. Bu Atin udah bisa login ya. Di Multi Berkah Madu nanti diinfoin aja Pak datanya. Pak Aditya Brilian, kalau nggak ads kita yang ngomongin. Mohon izin tanya, Mas. Oh iya, boleh Pak. Tadi saya ngechat untuk ini ya, apa namanya, jual peso-peso penyembelihan itu loh, Mas. Oh iya. Itu kan kebetulan saya kan punya komunitas jagal se-Indonesia itu loh. Mhm. Nah, kemarin dari teman-teman itu boleh enggak kita jualan di situ, karena di situ kan termasuk ada peso penyembelihan, ada peso untuk kelet, ada peso untuk yang lain-lain, termasuk perlengkapan kita dalam menjagal itu ada tali, temali, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu. Mhm. Nah, ini termasuk pesonya ini kan kalau mendekati Lebaran Idul Adha ini kan sangat laris kan gitu ya, kebutuhannya banyak itu. Nah, itu kalau di situ boleh enggak sih Mas sebenarnya kita jual di Jagalaba ini? Oke. Kalau untuk pisau seharusnya masih boleh Pak ya, tapi nanti masukin kategorinya adalah kategori peralatan rumah tangga. Untuk Oke. yang nggak boleh dikata tuh sementara ini adalah dari senapan, sama untuk kalau senjata tajam tadi, kalau kegunaannya untuk tadi Pak ya, untuk rumah tangga kah, untuk nyembelih harusnya masih diperbolehkan Pak. Iya, iya. Karena kemarin kami sempat japri ke admin katanya belum dibolehkan itu. Bukan ini yang benar yang mana? Oke, nanti kita coba sambil cross check lagi Pak ya. Harusnya kalau kegunaannya atau tadi ya kategorinya adalah untuk rumah tangga, di kita pun ada pisau
Cuman tadi ya takutnya kegunaannya jadi melebar nih Pak. Nggih, Jaga pengertian nggih. jagal itu kan lebar banget tuh ya. Takutnya salah paham di situ sih Pak. Ya, semuanya tinggal tergantung cara memanfaatkan aja. Tapi Betul. tujuan kita kan ini memang untuk besok penyembelihan ya. Ini karena di apa bulan-bulan nanti mendekati Lebaran Idul Adha ini kan kita butuh besok-besok untuk jagal itu, Pak. Jadi kebetulan kami punya komunitas jagal Indonesia itu tadi banyak yang pengen juga jualan di situ gitu, Pak. Kemarin belum dapat izin gitu. Mulanya hari ini tadi Mas saya bilang boleh ini. Nah, mohon klarifikasinya kalau memang boleh nanti kita Ya, bisa masuk ke sana. boleh, boleh Pak. Nanti coba dibantu chat ke Mbak Siti, nanti saya coba bantu cross check Pak ya ke data kita. Ini Hmm, kategorinya apakah kita perbolehkan atau enggak, tapi seharusnya diperbolehkan gitu. Nanti kita ke cross check ya, ulang Pak ya. nggih, nggih, siap, siap. Makasih Mas Sun. Kasih Pak. Turun Pak. Oke, dari Bu Nui mungkin terakhir gimana cara jualan di sini? Tadi Bu ya kita upload dulu produknya, nanti akan muncul di aplikasi Jaga Laba. Nah nanti kita udah kita terhitungnya baru nih Bu Nui, kita baru mulai dari start itu di Oktober. Berarti kita baru sekitar 6 bulan ya, tapi untuk dari sisi downloader aplikasi kita udah 34.000. Ini terbilang cepat banget dalam waktu 6 bulan kita udah punya downloader 30 sampai 40 ribu per hari ini. Jadi gimana cara jualan di sini kurang lebih sama dengan marketplace lain. Nanti bisa bisa lebih fokusnya dari promotionnya aja Bu Nui. Itu mungkin Bapak Ibu ini udah lewat juga dari jam 3. Mungkin terakhir ada pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti kita keep semua. Nanti coba dibantu di Japri ya ke Mbak Siti untuk kendala-kendalanya Pak. Terima kasih. Mungkin terakhir pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya buka 5 menit terakhir. Silakan. Cara penambahan nomor rekening harusnya kalau dari pendaftaran brand sudah dimasukkan itu udah muncul Pak ya untuk si nomor rekeningnya Pak. Ya, ini bisa bisa kita kasih contoh satu nih. Nah, nanti ada fitur tarik dana Pak ya. Ini ada saldonya 280. Nanti muncul nih nama bank apa, nomor rekeningnya berapa, terus nama rekeningnya apa. Jadi tinggal aja dimasukin sandinya sesuai dengan ini apa ya, dengan ketika login. Jadi harusnya kalau ya silakan Pak, ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir Mas, barangkali Mas. Ya boleh Pak. Oke, jadi memang ini teman-teman dari seller, calon seller ini ya, ini kemarin yang dikeluhkan untuk login ini memang agak kesulitan, artinya belum Hmm. bisa masuk itu harus mungkin barangkali ada tutorialnya yang singkat, jadi emang ada beberapa tahapan itu yang barangkali bisa untuk mudah ada tutorialnya itu Mas, mungkin bisa dikirim itu. Kemudian yang kedua ini yang jadi pertanyaan kita, nanti alamat pengirim dengan alamat penerima ini kan sama itu ya di Oh, apa namanya di dressingnya cover Pak ya. resinya itu ya. Ini memang kemarin kalau kita belum ada komunikasi dengan ini apa namanya pengirimnya itu ini agak kesulitan. Mereka akan mencari kita kesulitan itu karena alamatnya beda seperti itu. Sehingga kita harus ada komunikasi dulu dengan mereka. Bahkan kemarin daripada kita sulit dicari ya saya datang ke sana seperti itu. Karena sebenarnya ini kan backup ini ya. Nah ini mungkin barangkali monggo bisa di mohon arahannya seperti apa ini. Itu aja Mas, makasih Matur nuwun. Iya, Pak. Oke. Kalau untuk tutorial tadi nanti kita coba buatin Pak ya untuk dari daftar terus cara loginnya gimana nanti kita coba siapkan. Tadi untuk mempermudah bagi seller-seller login. Dan untuk yang kedua tadi kenapa tampilan dari pengirim dan penerima sama itu Pak ya pertanyaannya. Kenapa sama? Kenapa kita tidak mencantumkan nama brandnya, nama sellernya atau alamat sellernya? Karena kita nggak mau dari teman-teman konsumen langsung kontak ke teman-teman brand nih. Kita kita coba jaga kerahasiaannya sebenarnya Pak.
Makanya kenapa alamat pengirim sama alamat penerima itu sama. Contohnya saya nih Pak, misalkan saya beli produk baju dari Bandung misalkan, terus mau saya kirim ke eh, ke Bandung lagi ke alamat saya nih Pak. Maka otomatis pengirimnya atas nama saya, penerimanya atas nama saya. Kecuali kalau saya beli baju di Bandung, lalu mau saya kirimkan ke kawan saya di Jakarta misalkan. Nah itu nama pengirimnya akan atas nama saya dan nama penerimanya akan nama kawan saya yang beralamat di Jakarta. Seperti itu sih Pak. Kenapa nama pengirim dan nama alamatnya sama? Sorry, nama pengirim dan nama penerimanya sama. Gitu sih Pak. Kalau tadi Pak ya, kalau ngirimnya ke alamat sendiri otomatis nama pengirim dan penerimanya sama. Tapi kalau Bapak ngirim ke orang lain, nama pengirimnya nama Bapak, nama penerimanya adalah nama tujuannya Pak. Oke. Kemarin kita cek di apa tim ekspedisinya juga alamatnya beda itu loh Pak. Iya, betul. Alamat pengirim sehingga kalau kita tidak datang ke sana nanti mereka kesulitan juga untuk ngambil produk kita ini. Mm. Sebenarnya itu hanya yang tercatat di resinya aja Pak ya. Kalau di belakang Oke. di sistemnya itu dari pihak ekspedisi udah tahu tuh ini harus pick up-nya kemana atau ini harus returnya kemana. Oke. Itu harusnya sudah tercatat di Oke. sistemnya mereka sih Pak. Oh gitu. Oke. Iya, betul Pak. Ya mudah-mudahan nanti ke belakang bisa lebih baik dan Amin, amin Pak. eh, Ah, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Mbak Siti. Terima kasih teman-teman. Aku undurin diri dulu. Silahkan Mbak Siti. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Eh, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan bisa japri aja ya ke WA CS Jaga Laba. Terima kasih banyak atas materinya Mas Rizky. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Eh, jaga laba, 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 laba.